Kalau aku udah gede, aku mau jadi eksmut. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama eksmut, ngomongin proyek besar, biar kelihatan sukses. Suara agak digedein, biar kedengeran cewek di meja sebelah. Kalau weekend sarapan di kafe sambil sibuk laptopan. Pesan kopi secangkir harga 40 ribuan. Minumnya pelan-pelan, biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Kalau tanggal tua, pagi siang malam, makanya mie instan. Kalau mau nelfon bisanya cuma miss call. Jadi orang gede menyenangkan, tapi susah dijalanin. Dari iklan tersebut, kita bisa ketahui bahwasannya sedari kecil kita sudah didoktrin oleh guru maupun orang tua untuk memiliki mimpi atau cita-cita. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mengubur mimpinya entah karena masalah ekonomi atau apapun yang mendesak mereka untuk mengubur mimpi tersebut. Hal itu biasanya terjadi ketika mereka beranjak menuju dewasa. Oleh sebab itu, kami persembahkan. Inilah mimpiku. 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 Hai, namaku Muhammad Ihsan, biasa dipanggil Ihsan. Tepat tahun kemarin, usiaku memasuki 20 tahun. Yang mana pada fase ini, aku akan melangkah menuju lika-liku kehidupan, mulai dari permasalahan karir, teman, hingga keluarga. Saat ini, aku sudah memasuki semester 3 di dalam perkuliahanku. Sebelum pergi kuliah, seperti manusia pada umumnya, aku biasa terlebih dahulu mandi. Setelah selesai, aku pun kembali dan lanjut mengeringkan tubuh. Baru setelah selesai itu, aku pun bersiap-siap pergi. Dengan pakaian kemeja biasa, ditambah dengan jaket dan tas yang berisi buku, aku pun berangkat pergi. Namun, rutinitas kegiatan kuliahku selama ini, aku hanya merasa sekadar berangkat lalu pulang, tanpa mengetahui apa sih sebenarnya yang aku cari. Rotasi tersebut terus berputar, hingga tanpa sadar, aku sudah memasuki semester 3. Sampai suatu ketika, dalam heningnya malam, di dalam ruangan yang kusebut penjara diriku, aku kerap kali memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh aku pikirkan. Sebelum hal tersebut terjadi, biasanya saat itu aku sedang membaca buku fiksi, entah itu komik ataupun novel. Tapi yang pasti, dengan melakukan hal tersebut, aku merasa bisa melihat berbagai cerita hebat dari para penulis, yang mana hal tersebut membuatku merasa nyaman. Namun, tak hanya itu, aku juga terkadang mengecek tugas kuliahku. Walau sangat jarang, tapi setidaknya aku tidak melupakannya. Aku biasa mengerjakan tugas-tugas kuliahku, dimulai dengan melihat-lihat info dari HP, baru kemudian membuka buku, lalu sedikit-sedikit mencatat apa-apa saja yang sedang aku kerjakan.
Terkadang, jika memerlukan laptop, aku juga membukanya untuk menyelesaikan tugas kuliahku. Namun, ketika aku kuliah, bukan hanya berupa dua hal tadi yang menjadi pokok tugas. Terkadang, ada juga berupa tugas membuat suatu karya. Contohnya, seperti pada mata kuliah Seni Budaya Islam. Saat itu, dosen memberikan tugas berupa karya kaligrafi dari bahan-bahan sederhana. Setelah semua tugas aku rasa selesai, biasanya sebelum tidur, aku kembali membaca buku fiksi sambil sesekali mendengarkan musik. Namun, karena hal tersebutlah, terkadang aku merasa emosional. Aku kerap kali menyalahkan diri atas keadaanku saat ini, yang mana terus stagnan tanpa adanya kemajuan. Aku selalu merasa kenapa aku bisa kuliah di jurusan ini, padahal jelas-jelas aku tidak pantas, karena aku rasa aku masih jauh dari kata kompeten. Terkadang aku juga ingin berhenti dengan alasan ingin bekerja. Namun, lagi-lagi aku tidak bisa melakukan hal tersebut karena rasa takutku akan memulai sesuatu. Aku juga sangat membenci diriku yang seperti ini. Tidak berani memulai, selalu ingin berada di zona nyaman, tidak bisa berkomunikasi dengan benar, dan malah selalu diam. Karena diriku yang seperti itulah, aku kerap kali tertinggal. Namun, aku juga tidak ingin terus-terusan berada di situasi tersebut. Beberapa kali juga, aku mencoba berdamai terlebih dahulu dengan diri sendiri. Namun, naif. Karena perbuatan aku sendiri, aku malah terjatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Di saat-saat seperti itulah, aku selalu merasa gagal sebagai manusia. Pikiran yang kacau tersebut selalu datang ketika aku sendiri. Maka dari itu, aku perlu kontrol diri. Karena terkadang aku lepas kendali dengan penuh emosional, sambil meluapkannya dengan sesekali menangis. Sampai suatu ketika, di dalam kampus, aku bertemu seseorang yang memberiku banyak pelajaran hidup. Alhamdulillah. Ada Ihsan. Gimana Pak? Alhamdulillah. Kayak kelihatan dulu. Ya. Anak Muai tapi terus nanti dulu. Ini supaya gak melamun. Kelihatannya ngomong ada apa sih? Coba curhat sama Pak Saleh. Barangkali ada yang bisa menyelesaikan masalah. ya karena pengaruh masa muda juga saya memang dalam pastinya seperti yang dimikirkan, tapi yang membuatnya nggak bisa ikut ya. Saya merasa kuliah di sini hanya begitu saja, bukan passion saya. Saya kesini sekedar datang pulang tanpa mengetahui apa sih yang saya kejar kuliah di kuliah ini. Jadi saya kadang tiap malam itu berpikiran apa berhenti saja kuliah itu, soalnya saya rasa bukan passion saya di sini. Saya merasa nggak pantas, nggak cocok gitu dengan nantinya yang karir saya pengajaran begitu Pak. Mungkin apa ya, momen yang ada di pikiran saya. Nah, Ihsan hanya cuma ujian dan cobaan. Kenapa sih juga mengalir dari sebenarnya itu godaan tantangan itu sudah menjadi realita untuk sesuatu cita-cita yang kita cita-citakan.
pikiran itu, pemikiran seperti itu adalah sesuatu hal yang akan mematahkan sih. Jadi kembali ke semula, itu suatu hal yang harus kita hadapi. Wajar kalau kita ingin melakukan sesuatu hal yang ingin kita hari, pasti akan ada pilihan iman kita, pemikiran kita, iman dengan hal kita, iman dengan keluarga kita. Jadi sampaian saya juga pernah seperti hari ini saya dulu berpikir 10 kali apabila kita ingin membuat sesuatu hal yang banyak rintangan, banyak halangan, hampir saya akan putus juga. Digunakan saja ibu saya orang yang dinilai akan menambah sekitar alhamdulillah dengan catatan kita mesti semakin kedua kita harus memberikan saran kepada orang itu pemikiran tadi yang tadi sesuatu yang akan mematahkan atau yang memutuskan sesuatu cita-cita. Jadi jalan ini sifat misalnya jadi sekarang harus bangkit lagi ke semangat. Jadi kita sukses. Kesuksesan itu akan datang kita bisa itulah awal kesuksesan itu adalah kita mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita karena apabila kita berpengalaman tidak tapi dalam segala hal entah itu dalam keputusan dan seringkali asal memutuskan ya berdiskusi dengan orang lain karena saya juga orangnya tertutup begitu juga dengan sekarang ini dengan sini juga saya keinginan saya akan ya diminta orang tua, tapi setelah tadi dengan apa sih tantangan yang hebat dan apa sih yang bisa Bapak terus bersemangat, mungkin saya setelah ini bisa jadi melanjutkan karena ya pengorbanan yang sudah dilakukan orang tua, perjalanan yang saya sudah lewati sampai titik ini, masa harus saja ya kalau menurut saya memang nggak mudah bagi saya, tapi sedikit-sedikit lah. Semoga saya bisa terbuka, semoga saya bisa tetap konsisten dan meningkatkan kuliah saya. Meskipun memang awalnya ini memang bukan keinginan saya, tapi insya Allah dengan usaha kita maslahat. Iya. Karena juga tahu ya kalau kita usaha harus dibantu juga dengan ikhtiar. Tidak boleh salah satu karena ya dua hal itu kunci utama. Memang pada awalnya karena saya juga kurang terbuka dengan orang-orang di sekitar, mungkin setelah ini saya terbuka kepada Bapak ada gairah lagi untuk selanjutnya ya mungkin kedepannya saya mencoba untuk menyelesaikan setidaknya perjalanan yang saya sudah mulai. Itu
itu lagi-lagi niat yang baik, semangat yang kuat, dan meraih cita-cita yang sangat akan datang. Sukses itu kadang-kadang tergantung sekarang, ya. Jadi kalau kita kuat menghadapi permasalahan dan kita belajar menyelesaikan permasalahan, itu akan meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Untuk start semangat. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama kayak saya. Ya, kopi dulu, kopi dulu. Walaupun kopinya heran. Sip. Ya, mungkin dengan adanya kejadian ini, terima kasih, sangat berterima kasih sudah memberikan sudut pandang saya mengenai apa yang saya jalani semoga nanti ke depan yang masa lalu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Iksan. Dan ternyata hal tersebut bukan hanya terjadi padaku. Teman-temanku yang lain juga sering kali mengalami hal tersebut. Hai, namaku Neng Lutfiah. Lahir di Garut, tanggal 12 Juni tahun 2004. Saat ini, aku sudah memasuki semester 3 di perkuliahanku. Namun, di sela-sela waktu luang, aku masih selalu merindukan masa-masa SMA-ku. Di mana saat-saat tersebut banyak sekali menciptakan kenangan yang indah. Suratku dengan sahabatku, namanya Reni, yang sekarang sedang melanjutkan pendidikannya sesuai dengan apa yang ia tulis. Dan aku pun melanjutkan pendidikanku, tetapi bukan sesuai apa yang aku tulis, tapi sesuai dengan apa yang orang tuaku inginkan. Rindu sekali rasanya, sudah lama aku dengan Reni tidak saling berkomunikasi. Bahkan mungkin dia mengira bahwa jurusan yang ku ambil adalah jurusan yang aku tulis di suratku dan suratnya waktu itu. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah
tipu-tipu, kamu temparaku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unai-unu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Ya jauh, tapi gak sejauh kedua yang situ. Kita itu terhalang oleh sejarah. Minat begitu karena Jadi aku menjadi sahabatnya tuh karena jauh. Ya kalau dibilang jauh, saya juga sebenarnya jauh ya. Tapi karena gimana ya? Ya meskipun jauh, tapi kan kita juga perlu ya kuliah. Terus buat masa depan kita
selagi masih muda, selagi bisa, selagi sehat, ya ayo semangat aja, insya Allah jalani, nikmati, dan selalu pasti bakal ada tantangan setiap hari ke harinya. Justru kalau menurut aku ya, dengan kondisi Triwulan yang seperti itu, justru di luar sana tuh banyak orang-orang yang mau kuliah. Nah, Triwulan itu merupakan salah satu orang yang beruntung bisa melanjutkan kuliah. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin, jangan sampai disia-siakan, jangan karena terhalang oleh jarak yang jauh sehingga menjadikan Triwulan untuk terus kuliah. Kan sayang ya perjuangan kita selama beberapa tahun ke belakang ini sia-sia terus kuliah cuma gara-gara jarak yang jauh. Jadi harus pikir-pikir lagi karena suka tujuh sama masa pelajaran. Soalnya saya lihat kan dulu pernah bareng-bareng gitu, karena nggak tahu tuh alasannya gitu apa keluar terus udah keluar dari sini kayaknya enak gitu. Sebentar lagi misalkan kalau kita tugas terus kerja kelompok sambil itu jalannya itu panjang terus teman lebak. Iya kan sih Pak, dalam hadis juga dikatakan ya, kalau kita capek dalam mencari ilmu maka bersiaplah untuk di masa yang akan datang menjadi orang menanggung capek karena bodoh. Jadi ya wajar kalau misalkan anak muda dan zaman sekarang tuh kelihatannya senang-senang, terus kita juga kadang ngeluh pengennya kayak mereka senang aja hidupnya, kayak yang nggak ada pikiran, sedangkan kita harus mikirin tugas inilah itulah. Tapi kan memang sudah menjadi suatu kewajiban buat kita untuk melaksanakan menunaikan kewajiban untuk mencari ilmu. Semuanya juga pasti gitu, pasti capek, sering ngeluh, namanya juga manusia. Tapi kan di sisi lain teteh itu bakal, insya Allah bakal kuat. Sebentar lagi loh, semester 4, Bismillah, kuat. Oh jadi yang penting terus beruntung. Semangat. Kemarin kami hampir